Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rifki Fadila. Nama saya Widya Alfira. Nama saya Viva Latifah. Nama saya Julianita Maris Putri. Nama saya Charles Bastian Sembiring. Halo, perkenalkan nama saya Daiva Juventina Irwansyah. Kami di sini akan mempresentasikan hasil kerja dari kelompok kami, yaitu tentang materi pegadaian. Semoga apa yang kami sampaikan bisa menjadi informasi dan juga pengetahuan bagi para pemirsa dan juga bagi para teman-teman sekalian tentang apa itu pegadaian dan juga apa saja sih yang terdapat di dalam pegadaian. Di sini, presentasi kelompok kami akan menjelaskan yang pertama ada definisi pegadaian, kedua ada sejarah dari pegadaian, yang ketiga adalah visi misi, yang keempat adalah layanan di dalam pegadaian itu sendiri, selanjutnya adalah proses pegadaian, produk layanan, keunggulan di pegadaian, serta persyaratan apa saja sih untuk diajukan di dalam peminjaman di pegadaian, selanjutnya adalah manfaat, resiko dan pertimbangan, serta jaringan kantor dari pegadaian itu sendiri. Di sini saya akan menjelaskan definisi pegadaian dan sejarah. Pegadaian adalah lembaga keuangan yang memberikan pinjaman jangka pendek kepada perorangan dengan imbalan agunan. Pegadaian bergerak di bidang usaha gadai, yaitu jenis usaha pemberian pinjaman dengan jaminan barang gadai biasanya dalam bentuk barang berharga, seperti emas, perhiasan, jam tangan, barang elektronik, dan aset lainnya. Pegadaian adalah perusahaan negara yang berstatus perusahaan umum atau Perum. Perum merupakan perusahaan milik negara yang seluruh modalnya diatur oleh negara. Tujuan didirikannya Perum adalah untuk melayani masyarakat umum sekaligus tetap mencari keuntungan. Tugas pokok pegadaian adalah membina perekonomian masyarakat golongan ekonomi menengah ke bawah dengan menyalurkan kredit atas dasar hukum gadai, berkontribusi dalam pencegahan pemberian pinjaman yang tidak wajar, menyalurkan kredit maupun usaha-usaha lainnya yang bermanfaat terutama bagi pemerintah dan masyarakat, serta membina pola perkreditan agar terorganisir dan bermanfaat. Sejarah pegadaian memiliki sejarah yang bermula dari perusahaan yang dibuka pertama kali di Sukabumi pada tanggal 1 April 1901 sampai dengan Agustus 2022. PT Pegadaian telah mempunyai outlet sebanyak 4.100 yang tersebar di seluruh Indonesia. Peran utama pegadaian yang berorientasi untuk membantu dan melayani kebutuhan masyarakat berskala kecil dan sangat membantu pertumbuhan ekonomi. Sebagai lembaga keuangan bank yang bergerak di bidang jasa pembiayaan, dan tugas utamanya yaitu menyalurkan pembiayaan gadai. Jaringan kantor pegadaian. Hingga akhir tahun 2022, Pegadaian memiliki 12 unit kantor wilayah, 21 unit kantor area, dan 642 unit kantor cabang. Kantor pusat Pegadaian berada di Jalan Keramat Raya nomor 162, Jakarta Pusat, Indonesia. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai produk pegadaian. Pegadaian sendiri mempunyai dua produk. Yang pertama adalah produk konvensional juga produk syariah. Produk konvensional diantaranya ada kredit cepat dan aman atau yang biasa disingkat dengan KCA. KCA sendiri merupakan sebuah produk yang diberikan untuk semua golongan nasabah baik untuk kebutuhan konsumtif maupun produktif, di mana agunan yang dapat digunakan adalah emas, kendaraan dan juga barang elektronik seperti handphone, laptop, dan juga yang lainnya. Pinjaman dapat dimulai dari 50.000 sampai dengan 500 juta atau lebih. Dan jangka waktu pinjaman maksimal adalah 4 bulan, serta waktu pelunasannya dapat dilakukan kapan saja. Selanjutnya adalah gadai emas. Gadai emas sendiri merupakan sebuah produk yang diberikan oleh Pegadaian untuk semua golongan nasabah baik untuk kebutuhan konsumtif maupun produktif, di mana agunan yang digunakan adalah emas, baik batangan ataupun perhiasan. Selanjutnya adalah gadai tabungan emas, sama seperti gadai emas, namun bedanya ini tabungan emas yang dimiliki oleh nasabah. Selanjutnya adalah produk Rasida. Rasida sendiri merupakan sebuah produk yang dimana angsuran yang dapat digunakan adalah hanya emas, dan nilai yang dapat diberikan oleh Pegadaian bisa sampai 95% dari nilai jaminan agunan yang diajukan atau dipinjamkan, serta jumlah pinjaman yang akan didapatkan oleh nasabah dimulai dari 1 juta rupiah sampai dengan 250 juta rupiah ataupun lebih, dengan jangka waktu pinjaman yang lebih fleksibel dimulai dari 6, 12, 24, dan 36 bulan, serta pinjaman dapat dilakukan kapan saja. Selanjutnya adalah gadai kendaraan BPKB, di mana jaminan yang digunakan adalah BPKB kendaraan baik motor ataupun mobil, dan
Pinjaman dapat dilakukan kapan saja. Selanjutnya adalah gadai elektronik. Sama seperti gadai yang lainnya, gadai elektronik ini agunan yang dapat digunakan adalah barang elektronik seperti handphone, laptop, ataupun barang elektronik yang lainnya seperti TV, kamera. Itu bisa digunakan sebagai agunan atau jaminan untuk mendapatkan produk dari gadai barang elektronik. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang produk pegadaian syariah. Produk pegadaian syariah yang pertama adalah RAN. RAN merupakan pembiayaan dengan sistem syariah yang dikeluarkan oleh pegadaian syariah dengan proses cepat dan aman, penyimpanannya dengan barang jaminan berupa emas, berlian, smartphone, laptop, barang elektronik, sepeda motor, dan juga mobil. Selanjutnya adalah Arum Haji. Arum Haji merupakan pinjaman untuk pembiayaan porsi ibadah haji, di mana agunan yang harus digunakan adalah emas batangan logam mulia dengan berat minimal 3,5 gram atau emas perhiasan dengan berat kurang lebih 7 gram, kadar minimal emasnya itu 70%. Dan emas yang dijadikan jaminan dapat digunakan sebagai pelunasan biaya hajinya. Selanjutnya adalah amanah. Amanah merupakan pembiayaan untuk kemudahan pembelian kendaraan bermotor ataupun bermobil dengan pinjaman sesuai syariah dan tanpa adanya riba, serta pinjaman ini dikhususkan untuk karyawan ataupun pengusaha mikro, kecil, menengah. Selanjutnya adalah Arum BPKB. Arum BPKB sendiri merupakan gadai yang sama dengan gadai konvensional, yaitu gadai kendaraan BPKB. Namun bedanya di produk syariah ini terdapat unsur-unsur syariah yang dimana tidak adanya riba dan juga lebih sesuai dengan syariat-syariat Islam, serta adanya mu'nah di dalam produk gadai syariah ini. Baik, selanjutnya adalah produk terakhir yang akan saya jelaskan, yaitu mulia atau murabahah logam mulia untuk investasi abadi. Apa sih dengan mulia ini? Mulia ini merupakan sebuah produk di pegadaian dengan layanan keuangan yang berbasis pada akad RAN dan juga murabahah, serta produk yang terdapat di dalam produk gadai mulia ini adalah gadai emas, yang dimana memungkinkan nasabah untuk menggadaikan emas batangan sebagai pinjaman untuk pinjaman dengan angsuran bulanan. Serta yang kedua adalah penerapan akad murabahahnya, yaitu produk pegadaian ini menggunakan akad murabahah sebagai dasar transaksinya. Dan yang terakhir adalah gadai dan gadai emas, yang dimana memungkinkan nasabah untuk menggadaikan emas atau barang berharga lainnya sebagai jaminan untuk pinjaman. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai perbedaan yang terdapat di dalam pegadaian konvensional maupun syariah. Yang pertama, untuk outlet, baik pegadaian syariah dan juga pegadaian konvensional sama, tersebar di seluruh Indonesia, serta kantor cabangnya pun sama. Yang kedua adalah produknya. Produk di dalam pegadaian konvensional menggunakan prinsip-prinsip konvensional, sedangkan di pegadaian syariah menggunakan prinsip-prinsip syariah yang sesuai dengan syariat Islam. Selanjutnya, sewa modal gadai. Di pegadaian konvensional menggunakan prinsip sewa modal yang besarnya dihitung dari pinjaman yang diajukan oleh nasabah. Sedangkan pegadaian syariah menggunakan prinsip biaya pemeliharaan atau mu'nah yang besarnya berdasarkan nilai dari taksiran barang yang ingin digadaikan oleh nasabah. Selanjutnya, akad gadai. Di pegadaian konvensional menggunakan akad gadai, sedangkan di pegadaian syariah menggunakan akad RAN. Lelang, sistem lelang di pegadaian konvensional dan juga pegadaian syariah sama, dilakukan setelah jangka waktu pinjaman habis dan tidak diperpanjang oleh nasabah yang menggadaikan barangnya. Dan yang terakhir, untuk barang jaminan, ada agunan untuk jaminan untuk pegadaian konvensional. Sedangkan untuk pegadaian syariah, ada marhun sebagai jaminan. Sebenarnya sama, namun marhun sendiri lebih menggunakan prinsip-prinsip syariah sesuai dengan syariat Islam. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai keunggulan apa saja yang terdapat di dalam pegadaian. Yang pertama adalah proses mudah, cepat, dan aman, yang dimana nasabah tinggal datang langsung ke outlet pegadaian di seluruh Indonesia dengan menyerahkan fotokopi kartu tanda penduduk serta identitas resmi lainnya. Dan juga para nasabah akan menandatangani surat bukti kredit yang diberikan oleh pihak pegadaian. Selanjutnya adalah layanan kredit cepat dan amannya tersedia lebih dari 4.400 outlet di seluruh Indonesia. Yang ketiga adalah jangka waktu pinjamannya dimulai dari 1 sampai dengan 120 hari dan maksimal paling lama selama 4 bulan. Selanjutnya adalah selisih penarikan
Pinjaman di Pegadaian sangat besar, mulai dari 50.000 sampai dengan 5 miliar. Selanjutnya, produk syariah yang terdapat di dalam Pegadaian sesuai dengan nilai-nilai dalam Islam, yang dimana tanpa riba serta didukung oleh lembaga-lembaga keislaman di Indonesia maupun di dunia, serta menguntungkan karena di Indonesia sendiri banyak sekali masyarakat yang mayoritasnya menganut agama Islam. Selanjutnya adalah investasi emas yang terjangkau di Pegadaian, dimulai dari 0,01 gram serta prosedur pelaksanaannya aman, cepat, dan juga mudah. Selanjutnya saya akan menjelaskan apa saja sih layanan ada di Pegadaian. Yang pertama adalah gadai. Secara umum, gadai merupakan situasi di mana ketika nasabah ingin menggadaikan barangnya untuk mendapatkan sebuah uang. Yang akan saya jelaskan selanjutnya adalah kredit beragun emas, yaitu di mana barang yang digadaikan adalah sebuah emas. Selanjutnya, Ranstas Jili. Ini merupakan layanan yang memungkinkan nasabah untuk menjaminkan sertifikat ataupun barang tetapi dengan menggunakan syariah Islam. Selanjutnya ada jasa titip emas. Ini merupakan layanan nasabah untuk menitipkan emasnya dengan aman, dan biasanya pihak Pegadaian akan memberikan asuransi terkait emas yang akan dititipkan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang alur proses Pegadaian. Yang pertama ada pengajuan permohonan. Pada tahap pertama, nasabah mengajukan permohonan ke pihak Pegadaian atas barang yang ingin digadaikan. Yang kedua ada penaksiran barang. Pada penaksiran barang, pihak Pegadaian biasanya meng-cross-check barang apa saja yang ingin digadai oleh nasabah. Seperti misalnya surat atau kendaraan atau barang elektronik. Yang terakhir ada pencairan pinjaman. Sebelum pencairan pinjaman, biasanya pihak Pegadaian melakukan persetujuan dokumen atas sepertujuan kedua belah pihak antara nasabah dan pihak Pegadaian. Selanjutnya, kami menampilkan flowchart dari alur proses Pegadaian. Yang pertama, datang ke gerai terdekat. Selanjutnya menyiapkan barang yang ingin digadaikan, selanjutnya menyerahkan barang, lalu pihak Pegadaian akan mengecek barang yang akan digadaikan, selanjutnya menentukan harga dan jatuh tempo persetujuan, lalu mengisi identitas dan data diri yang diperlukan sebagai informasi yang sebagai persyaratan dari pihak Pegadaian. Selanjutnya penentuan harga, apakah harga yang ditawarkan sesuai dengan yang nasabah perlukan atau butuhkan. Selanjutnya jika sesuai, maka di tahap selanjutnya akan menandatangani perjanjian atau persyaratan. Lalu menerima uangnya, selanjutnya akan membayar bunga dan menebus barang. Lalu selesai. Lalu bagaimana jika nasabah tidak memenuhi kewajiban membayar sesuai dengan jatuh tempo atau sesuai dengan perjanjian yang telah disetujui? Jika nasabah tidak membayar sesuai dengan kewajiban, maka pihak Pegadaian akan melakukan pelelangan barang yang digadai. Di sini saya akan menjelaskan apa saja persyaratan yang ada di Pegadaian. Di peserta Pegadaian terdapat 5 poin. Yang pertama adalah identitas nasabah, barang jaminan, bukti penghasilan atau slip gaji. Yang keempat adalah usia dan status hukum. Yang kelima adalah informasi tambahan. Di poin pertama, di identitas nasabah terdapat KTP, SIM, dan paspor. Biasanya nasabah dianjurkan untuk melampirkan KTP fotokopi, SIM fotokopi, dan paspor. Yang kedua adalah barang jaminan. Di barang jaminan ini terdapat seperti emas, elektronik, dan kendaraan. Yang ketiga adalah bukti penghasilan atau slip gaji. Slip gaji ini biasanya dianjurkan pada para nasabah yang telah mendapatkan pekerjaan atau yang telah melakukan pekerjaan. Yang keempat adalah yang keempat adalah usia dan status hukum. Di usia nasabah di Pegadaian harus di atas 21 tahun ke atas. Dan status hukumnya adalah nasabah tidak terikat ataupun lagi dalam terlibat hukuman. Yang kelima adalah informasi tambahan. Di informasi tambahan ini seperti alamat rumah nasabah, nomor handphone nasabah, dan orang ketiga. Untuk apa orang ketiga? Orang ketiga ini adalah untuk pelantara antara nasabah dan pihak Pegadaian saat nasabah ataupun pihak Pegadaian tidak dapat mendapatkan informasi apapun itu. Dan semoga dengan adanya video ini teman-teman semua paham dan mengerti apa saja persyaratan yang ada di Pegadaian. Terima kasih. Selanjutnya saya akan menjelaskan manfaat Pegadaian. Yang pertama, akses cepat ke dana tunai.
kita dapat memperoleh dana tunai dengan cepat untuk memenuhi kebutuhan mendesak tanpa harus melalui proses pencairan kredit yang rumit. Lalu yang kedua ada tarif kompetitif. Gadai menawarkan tarif yang kompetitif dan terjangkau sehingga tidak perlu khawatir dengan biaya yang tinggi. Yang ketiga, proses mudah dan fleksibel. Kita hanya perlu membawa barang jaminan dan melengkapi persyaratan yang mudah. Jangka waktu pinjaman juga dapat disesuaikan. Yang keempat, keamanan terjamin. Pegadaian memiliki sistem keamanan yang andal untuk menjaga kerahasiaan dan keamanan barang jaminan. Setelah itu, ada resiko dan pertimbangan yang harus diperhatikan. Seperti resiko yang pertama, dapat kehilangan aset jika tidak dapat membayar pinjaman. Yang kedua, biaya tambahan seperti bunga dan biaya administrasi. Yang ketiga, kemungkinan penjualan paksa aset jika pembayaran tidak dilakukan tepat waktu. Oleh karena itu, kita harus mempertimbangkan yang pertama, tingkat bunga yang mungkin tinggi. Yang kedua, jaminan atas aset yang harus diserahkan. Dan yang ketiga, konsekuensi jika pembayaran tidak dilakukan sesuai jadwal. Terima kasih telah menyaksikan video kami. Jangan lupa like, Subscribe. Komen. Dan share ke teman-teman kalian yang lainnya. Dadah.